Kisah para Rasul 1 ayat 24 dan 26. Ya. Seperti ini sudah pernah juga dijawab oleh Pendeta Yufendi ya. Tentang memberi undi ya, mencak undi. Apakah cara murid Yesus itu sama seperti cara orang Chinese kalau sembahyang? Nah, saya tidak menyentuh banyak tentang Chinese sembahyang, tapi melihat ke undinya begitu ya. Ini yang juga Bapak Ibu bisa lihat di pertemuan sebelumnya ada di YouTube tentang penjelasan ini ya. Ya, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, kalau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, ini kisahnya setelah Yudas Iskariot mati, lalu mereka berkumpul dalam ketakutan, lalu memilih satu orang untuk jadi murid Tuhan Yesus melalui undi. Nah, pemecahan masalah yang dilakukan dengan membuang undi atau melempar dadu oleh gereja mula-mula tidaklah unik bagi mereka. Artinya, ini bukan kali pertama, tapi ada kisah-kisah sebelumnya di dalam Perjanjian Lama juga dipakai. Ya, merupakan cara yang biasa dilakukan untuk mengetahui kehendak Allah, di mana di tengah ketidakhadiran seorang nabi. Jadi, ini juga dipakai oleh umat Allah ketika tidak ada nabi. Nabi kan menyampaikan pesan Tuhan. Oke, misalkan ada beberapa ayat juga dikatakan bahwa membuang undi gitu ya. Jadi demikian, mengapa ayat ini merupakan terakhir kalinya kita membaca mengenai gereja mula-mula yang menggunakan undi. Jadi ini pertama kali dalam gereja mula-mula mengadakan undi. Selanjutnya apa yang terjadi? Ya. Yang terjadi mengandalkan Roh Kudus ya. Dari setiap pelayanan-pelayanan yang disampaikan, Roh Kudus yang menyampaikan melakukan ini, melakukan itu gitu ya. Hal yang perlu kita garis bawahi, mengapa murid-murid mengambil undi? Karena mereka baru saja ditinggalkan Yesus Kristus naik ke surga dan masih dalam kondisi ketakutan menunggu di ruang atas rumah, gitu ya. Walaupun Yesus sudah beritakanlah Injil, tapi mereka kan masih dalam keadaan tertekan, gitu ya. Roh Kudus belum tercurahkan, begitu. Masih ada di atas rumah, begitu. Sehingga mereka melakukan ini ke dalam kebingungan, seperti itu. Akhirnya terpilih Matias. Pada pasal selanjutnya, ketika pertemuan direncanakan dengan baik, ya, ke-12 rasul dan di tempat tersebut, Roh Kudus turun. Kemudian saja dalam kisah para rasul dicatat bahwa mereka mengambil keputusan demi keputusan berdasarkan arahan daripada Roh Kudus. Dalam kisah para rasul selanjutnya, semuanya Roh Kudus yang mengarahkan, pergi ke sini dan sebagainya, begitu ya. Tidak lagi pakai undi-undi kayak gitu. Nah, lalu apakah ada hubungannya dengan semacam ini? Pasti berbeda begitu ya. Dan saya juga tidak bisa menjelaskan seperti apa perbedaannya. Yang saya percaya pasti berbeda begitu ya. Kalau orang Chinese pakai itu untuk apa? Nanti mungkin bisa yang tahu bisa bantu untuk menjelaskan begitu ya. Tapi yang pasti konteksnya saya sudah berbeda begitu ya. Dan tujuannya juga berbeda.